Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miko Sapriandi, NIM 1830204115, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan melakukan penyajian data dengan tabel distribusi, frekuensi, ukuran pemusatan, mean, modus, median, kuartil 2, persentil 75, ujian validitas data, dan uji normalitas data. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah statistik penerapan yang dibimbing oleh Ibu Putri Fitriani, MPD. Yang pertama, kita buat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini saya telah membuat tabel distribusi frekuensi. Setelah kita membuat tabel distribusi frekuensi, kita mencari nilai tertingginya. Untuk mencari nilai tertinggi, kita baca di sini. Rumusnya sama dengan max dan blok semua data di tabel ini, lalu enter dan muncul hasilnya. Kedua, kita mencari nilai terendah. Nah, nilai terendah ini rumusnya sama dengan min dan blok semua data di tabel, dan akan enter, langsung muncul hasilnya. Nah, jarak interval kita 10, saya gunakan 10. Nah, untuk jumlah data, untuk mencari jumlah data, langsung kita rumusnya sama dengan konta dan blok seluruh data di tabel, akan muncul hasilnya. Nah, intervalnya 30 sampai 39, 40 dan sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, dan 70 sampai 79. Selanjutnya kita ke sheet 2. Nah, kita akan melakukan penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, pertama interval atas dan interval bawah kita pisah. Ini interval bawah dan ini interval atas. Nah, sekarang kita akan mencari frekuensi. Nah, frekuensi ini rumusnya sama dengan frekuensi, kemudian kita blok data yang ada di data, blok yang ada di tabel, kemudian kembali ke sheet 2, terus kita enter. Sebelumnya kita blok lagi yang interval atasnya dulu untuk frekuensi. Nah, kalau sudah selesai, langsung saja kita tarik dari atas langsung ke bawah, semua akan muncul. Nah, untuk mencari frekuensi meningkat atau FK, kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi, terus data, kembali ke data. Nah, kita blok seluruh data ini, kemudian titik koma, kemudian kembali ke sheet 2, dan kita blok interval atas, langsung ke interval bawah, terus enter, dan akan muncul hasilnya. Untuk yang pertama sama seperti kita mencari frekuensi. Nah, untuk yang frekuensi meningkat yang kedua, kita tambahkan kita menggunakan rumus sama dengan I9. I9 ini yang 10 ini, jumlah ini kita tambahkan dengan
H10. H10 ini nah, kita tambah dengan ini. Langsung muncul hasilnya 24. Ini ditambah dengan ini. Nah, terus langsung saja kita tarik ke bawah dan akan muncul hasilnya. Nah, yang untuk mencari frekuensi menurun, kita dari bawah, pertama masukkan nilai terendah, yang kedua kita tambahkan dari J13 yaitu 7 ini menggunakan rumus sama dengan J13 ditambah dengan H12 ditambah dengan ini. Sudah muncul, langsung kita tarik ke atas. Nah, sekarang kita mencari titik tengah. Titik tengah ini kita menggunakan rumus sama dengan F9 yaitu ini 9, interval bawahnya. Nah, interval bawahnya kita tambah dengan interval atas, terus dibagi 2. Kalau sudah selesai, langsung enter dan kita tarik ke bawah, akan muncul hasilnya. Untuk tepi interval batas bawah dan batas atas. Nah, untuk mencari interval batas atas, tepi interval batas bawah, yaitu kita sama dengan blok di F9 yaitu yang interval bawahnya dikurang dengan 0,5. Jika sudah di enter, langsung kita tarik ke bawah, akan muncul hasilnya. Nah, untuk batas atasnya itu kita sama dengan G9 sini kita akan mencarinya sama dengan G9 ditambah nol koma lima. Nah, langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, muncul hasilnya. Nah, sekarang kita mencari jenis ukuran, yaitu pemusatan data dan letak data. Pertama, mean, pemutasan data min. Nah, sini sudah kita cari. Nah, untuk rumusnya yaitu sama dengan average dan blok data tadi seluruhnya ini. Nah, langsung di enter dan akan muncul hasilnya. Kedua, kita mencari modus. Nah, untuk modus ini rumusnya sama dengan mode blok data tadi yang di data seluruhnya. Terus kita enter, langsung muncul hasilnya. Untuk mencari median atau nilai tengahnya, rumusnya yaitu sama dengan median di blok lagi data tadi seluruhnya, kemudian langsung di enter, akan muncul hasilnya. Nah, nanti ini kita cari letak datanya. Yang pertama, kuartil. Rumus kuartil ialah sama dengan kuartil blok data seluruh ini, kemudian sama dibagi 2,2, akan muncul hasilnya. Kuartil ini hampir persis dengan median, nilai tengah atau nilai tengah. Sekarang kita mencari persentil. Persentil yaitu rumusnya sama dengan
persentil, kemudian blok seluruh tabel yang ada datanya, seluruh data yang ada di tabel maksudnya. Nah, kemudian dibagi 100, koma dulu, sudah dari sama dengan persentil, blok data, terus koma 75 dibagi 100, hasilnya 65. Selanjutnya kita akan mencari validitas data. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan ke validitas data. Nah, di sini saya telah membuat tabel 10 kuesioner dan 20 siswa. Nah, sudah dilihat di sini sudah ada tabelnya. Nah, pertama kita tulis dulu keterangannya. Ya, kalau nilainya 1 yaitu sangat tidak setuju, sedangkan kalau 2 itu tidak setuju, kalau 3 netral, kalau 4 setuju, kalau 5 sangat setuju. Nah, sebelumnya kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan dari 10 kuesioner, satu siswa dari 10 kuesioner, itu dengan rumus sama dengan sum, terus kita blok seluruh dari K1, dari B2 sampai ke K2. Nah, kalau sudah langsung kita tarik ke bawah dan itu akan otomatis. Nah, untuk yang di bawah itu kita menggunakan rumus sama dengan Corel B2 di blok sampai B21, terus koma, terus kalau sudah ditekan F4. Nah, kalau sudah langsung di enter, akan hasilnya akan muncul, maupun seterusnya bisa langsung ditarik ke samping. Nah, sebelumnya itu untuk rumus ini sama dengan Corel, kita blok, buka kurung dulu, kita blok dari sini sampai sini. Nah, seterusnya kita koma ke koma ini. Sudah itu kita tekan jumlahnya, ini L. Nah, ketika kita telah menekan jumlah, kita langsung tekan aja F4 di keyboard. Jika telah selesai, langsung di enter dan akan muncul hasilnya, langsung ditarik ke samping. Nah, jadi jika datanya 0,5, maka validitasnya benar. Nah, di sini semuanya 0,7 ke atas atau 0,5 ke atas semua. Jadi validitas datanya memenuhi syarat atau sesuai. Nah, selanjutnya kita akan menentukan normalitas data. Pertama-tama kita harus mempunyai tabel. Datanya telah ada 10. Nah, kemudian kita buat tabel X, Z, FZ, SZ, dan FZ dikurang SZ. Nah, setelah kita membuat ini data ini tadi. Untuk mencari Z sama dengan G5 atau X yang satu ini dikurang, sebelum mencarinya kita harus
mencari rata-rata dari X ini dulu. Nah, mencari rata-ratanya sama dengan average blok dari sini sampai sini, terus langsung di enter akan muncul hasilnya. Terus juga harus mencari simpangan baku juga. Untuk mencari simpangan baku yaitu sama dengan stdef buka kurung dari ini blok sampai sini, terus akan muncul hasilnya. Nah, sekarang kita akan mencari Z. Untuk mencari Z yaitu sama dengan buka kurung blok yang X yang pertama. Nah, di blok X yang pertama kita blok rata-ratanya, dikurang dulu, kalau sudah dikurang di blok rata-rata. Kalau sudah di blok, ditekan tombol F4 yang ada di keyboard. Setelahnya kita bagi ini, terus kita di blok simpangan baku dan akan muncul hasilnya. Nah, jika sudah, langsung ditarik ke bawah aja, akan langsung otomatis. Nah, sekarang kita mencari FZ. Untuk FZ yaitu menggunakan rumus sama dengan norm MSDIST. Nah, langsung kita blok yang Z-nya ini, langsung otomatis. Selanjutnya SZ. Nah, untuk mencari SZ atau nilai mutlak, kita akan menggunakan rumus sama dengan if G5 itu yang ini di blok. Nah, terus sama dengan G6 yang bawahnya, koma G6 ini di blok yang ini, terus koma F5 ini dibagi 10, di enter akan, kalau ditarik bawah akan otomatis nilai. Nah, sekarang kita mencari FZ dikurang SZ. Ini menggunakan rumus sama dengan ABS buka kurung I5 ini dikurang dengan J5 SZ yang ini. Langsung ditarik ini sampai sini, dia akan otomatis nilainya. Nah, di sini sudah kita mendapatkan, di sini kita akan mencari nilai maksimal. Nah, nilai maksimal ini kita cari dengan rumus sama dengan max K yang ini di blok sampai ini, terus di enter, dan muncullah hasilnya 0,116369. L hitung ini sama dengan maksimal nilainya 0,116369. Sedangkan tabel menyesuaikan dengan nilainya di sini. Nah, kita mendapatkan tabelnya 0,258. Jadi, sesuai ketentuan, jika L hitung lebih kecil dari L tabel, data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Hasil yang kita dapat dari L hitung dan L tabel, jadi data tersebut L hitung lebih kecil. Hasil yang kita dapat dari L hitung yaitu 0,116369, sedangkan dari L tabel 0,258. Jadi data tersebut L hitung lebih kecil daripada L tabel. Ini L tabel, ini L hitung. Berarti data tersebut berdistribusi normal. Mungkin sekian dari saya.
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.